Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma 'allimna minhu ma jahilna wa dhakkirna minhu ma nusina wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah. Setiap kebaikan yang telah Allah mudahkan bagi kita untuk melaksanakannya menjadi satu alasan bagi kita untuk bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin. Karena semua tidak lepas dari kehendak Allah kita berbuat kebajikan. Kalaulah bukan karena taufiknya, kalaulah bukan karena petunjuk dan hidayahnya, boleh jadi kita bermaksiat kepada Allah di malam hari ini. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang dengan izinnya Allah masih membimbing langkah kita menggapai kemuliaan dengan bermajlis ilmu, yang dengan karunia dari Allah masih mengizinkan kita untuk terus mempersiapkan bekal kita, memperbanyak simpanan akhirat kita dengan beramal saleh dan menjalani penghambaan diri kita kepada Allah Rabbul Alamin. Semoga amal saleh yang telah kita laksanakan, ketaatan yang telah kita kerjakan menjadi kebaikan yang memenuhi catatan amal kanan kita, dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memberikan lembaran catatan amal kita dari sebelah kanan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam tak lupa untuk kita berikan kepada manusia terbaik pilihan Allah, Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ahibati fillah, di antara satu amalan yang dibiasakan oleh para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mereka berhari raya di hari Idul Fitri, mereka saling mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Satu ucapan yang hadir karena rasa takut kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ucapan ini sejatinya karena sebab rasa takut yang memenuhi dada mereka, rasa takut mereka amal yang telah mereka kerjakan tidak diterima oleh Allah, sehingga mereka berdoa kepada Allah dan saling mendoakan. Ketika berjumpa dengan saudaranya, mereka saling mendoakan dengan mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal kalian. Boleh jadi amal kita diterima karena doa sebahagian kaum muslimin untuk kita. Boleh jadi puasa kita sebulan lamanya tidak diterima oleh Allah,
salat malam kita tidak diterima oleh Allah, namun karena adanya saudara kita yang mendoakan kepada kita, yang mendoakan untuk kita, dan dengan keikhlasan dia mengucapkan itu, boleh jadi itu sebab amal kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin adalah merupakan sunnatus salaf, merupakan salah satu sunnah yang menjamur di tengah para salaf. Mereka selalu mendoakan kebaikan untuk saudaranya, mendoakan kebaikan untuk yang lainnya, sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an Al-Karim, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan generasi yang datang setelah mereka senantiasa mendoakan rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah dosa kami, wa li ikhwanina, dan ampunilah dosa saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dari keimanan. Mendoakan kebaikan untuk orang lain merupakan sunnah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan kaum muslimin, maka demikianlah seharusnya kita juga mendoakan kaum muslimin yang lain. Jangan berat untuk mendoakan kebaikan untuk saudara-saudara kita. Tidak ada salahnya kita berdoa kepada Allah, ya Allah terima amal kami dan amalan kaum muslimin. Ya Allah, terimalah amalan kami dan amalan seluruh kaum muslimin. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan seluruh penghuni kubur ketika beliau mendatangi satu pemakaman, satu area pekuburan, beliau sallallahu alaihi wasallam mendoakan seluruh penghuni kubur. Nabi SAW mengatakan assalamu. Doanya apa kalau antum mendatangi area pemakaman? Jamaah, assalamualaikum. Sedang puasa? Hah? Ya, terus. Inna insyaallah. Hah? La lahiqun. Baik, yang lain. Jamaah, kita pernah enggak mengantarkan jenazah ke pemakaman? Pernah, sering ya? Sering ya? Kita masuk ke pemakaman itu baca doa tidak? Nabi SAW ketika mengunjungi pekuburan Baqi, mengunjungi area pemakaman, penghuninya banyak itu area pemakaman itu, Nabi mengucapkan salam. Nabi mengucapkan assalamualaikum ya ahlad diyar, assalamualaikum ya ahlad diyar, al-muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, wa inna insyaallahu bikum lahiqun, nas'alullaha lana wa lakumul afiyah. Keselamatan semoga senantiasa menyertai kalian, wahai kaum muslimin dan muslimat, kaum mukminin dan mukminat. Wa inna, dan sesungguhnya kami dengan izin Allah akan menyusul kalian. Wa inna insyaallahu bikum lahiqun, dan dengan izin Allah kami akan menyusul kalian. Nas'alullaha lana wa lakumul afiyah, kami memohon kepada Allah untuk kami dan kalian afiyah. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah, lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan seluruh penghuni kubur. Sebahagian kita tatkala mengunjungi pemakaman, dia hanya terfokus kepada satu orang keluarganya saja di sana. Dia hanya mendoakan untuk keluarganya saja. Ada saudaranya yang meninggal dunia, dibawa jenazahnya ke pemakaman, tidak dia doakan untuk seluruh penghuni kubur di sana. Padahal ini adalah satu amalan yang sunnah. Maka
Hendaklah setiap kita menghafalkan doa ini. Ketika kita melewati pemakaman dengan kendaraan atau berjalan atau kita memasuki area pemakaman, maka itu diantara sunnahnya mengucapkan salam. Assalamualaikum ya ahlad diyar. Keselamatan semoga senantiasa menyertai kalian wahai para penghuni kubur. Dari kalangan kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat. Wa inna insyaallah bikum lahiqun. Dan kami dengan izin Allah akan menyusul kalian, kata Nabi SAW. Nas'alullah lana wa lakumul afiyah. Kami memohonkan kepada Allah untuk kami dan kalian keselamatan, afiyah. Dan ini diantara kepedulian Nabi kepada kaum muslimin yang lain. Dan diantara sunnah adalah memperhatikan kondisi kaum muslimin yang lain, mendoakan kebaikan untuk kaum muslimin yang lain. Ya. Maka doakan untuk kaum muslimin agar mereka diampunkan dosanya, agar mereka diterima amalannya. Sebagaimana kita mendoakan kaum muslimin yang telah menyelesaikan ibadah di bulan Ramadan agar Allah terima amal mereka. Karena boleh jadi dari doa sebahagian kaum muslimin lah amal kita diterima. Boleh jadi amal kita tidak diterima oleh Allah, namun karena adanya keikhlasan doa dari sebagian kaum muslimin, amal kita menjadi satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita mendoakan untuk orang tua kita yang telah meninggal dunia, ya Allah terima amal soleh dia. Maka apa yang membuat kita berat untuk mendoakan kaum muslimin agar diterima amal mereka? Maka kami juga ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah menerima amal kami dan amal antum semuanya. Ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ucapan ini muncul karena rasa khawatir, rasa cemas dan takut amal mereka tidak diterima oleh Allah. Itulah pemicu hadirnya doa ini. Taqabbalallahu minna wa minkum. Karena mereka tidak pernah tahu amal mereka diterima atau tidak. Mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah, makanya mereka saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Taqabbalallahu minna wa minkum bukan hanya sebatas tahniah, akan tapi dia adalah ucapan yang bersumber dari rasa takut. Pemicunya karena mereka tidak pernah menyadari, tidak pernah mengetahui amal mereka diterima atau tidak. Makanya mereka saling mendoakan, satu dengan yang lainnya saling mendoakan. Di dalam surat Al-Mu'minun di ayat yang ke-60 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un." Dan ada di antara manusia yang memberikan sesuatu dari amal kebaikan, memberikan sesuatu dari satu amal perbuatan, mereka melakukan itu, kemudian mereka merasakan rasa takut dalam hati mereka bahwa mereka akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha ketika melewati ayat ini dan membacanya, muncul satu pertanyaan. Karena Aisyah radhiyallahu anha membaca ayat Al-Quran dengan mentadabburinya, berusaha untuk memahaminya. Maka ketika Aisyah melewati ayat ini, muncul satu pertanyaan dalam diri Aisyah. Ayat ini bercerita tentang siapa? Ayat yang Allah sebutkan, walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilah. Mereka yang telah memberikan sesuatu, hati mereka takut karena mereka akan kembali kepada Allah. Ayat ini bercerita tentang siapa? Aisyah memberanikan diri bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ahumul ladzina yashrabun al-khamr? Ahumul ladzina yasriqun wa yaznun?" Apakah ayat ini bercerita tentang mereka orang-orang yang berzina? Apakah ayat ini bercerita tentang mereka orang-orang yang minum minuman keras? Apakah ayat ini bercerita tentang mereka orang-orang yang mencuri, ya Rasulullah? Sehingga Allah sebutkan dalam ayat itu mereka takut setelah melakukan satu amalan, karena mereka akan kembali kepada Allah, mereka takut akan dibalas dengan hukuman. Maka Nabi SAW mengatakan,
Tidak, wahai putri Abu Bakar As-Siddiq. Justru ayat ini berbicara tentang mereka orang-orang yang berpuasa. Justru ayat ini berbicara tentang mereka orang-orang yang salat. Justru ayat ini bercerita tentang mereka orang-orang yang bersedekah. Humul ladzina yusallun wa yasumun wa yatasaddaqun. 180 derajat. Berbeda dengan apa yang diprediksikan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah bertanya kepada Nabi, apakah ayat ini bercerita tentang mereka orang-orang yang melakukan tindak kejahatan, yang berzina, yang mencuri, yang minum minuman keras? Justru kata Nabi apa? Ayat ini bercerita tentang orang yang berbuat kebaikan dan ketaatan. Apa yang membuat mereka dikatakan Allah takut? Padahal mereka berbuat ketaatan, padahal mereka berbuat kebaikan. Mengapa Allah menyebutkan mereka yang telah melakukan ketaatan itu hati mereka takut? Apa yang mereka takutkan padahal yang mereka lakukan adalah kebaikan? Bukankah seharusnya mereka bangga? Allah berikan taufik melakukan ketaatan kepada Allah. Kata Nabi SAW, mereka takut amal mereka tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang mereka khawatirkan, itu yang mereka cemaskan. Mereka mencemaskan amal mereka, usaha mereka, perbuatan mereka selama dia melakukan itu tidak diterima oleh Allah. Itu kecemasan yang dimiliki oleh orang-orang yang bertakwa. Oleh sebab itu Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah dibawakan oleh Al-Imam Ibnu Katsir terkait dengan ayat ini, surat Al-Mu'minun ayat 60. Kata Imam Hasan Al-Basri rahimahullah, innal mu'min jama'a bainal ihsan wa syafaqah, wa ammal munafiq fajama'a bainal isaati wa amna. Sesungguhnya orang yang mukmin itu adalah orang-orang yang menggabungkan antara amal kebaikan dengan rasa takut. Adapun orang munafik adalah orang-orang yang menggabungkan antara amal kejahatan dengan rasa aman. Saya ulangi. Imam Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, sesungguhnya orang mukmin adalah orang yang menggabungkan antara amal kebaikan dengan rasa takut. Adapun orang munafik adalah orang yang menggabungkan antara amal kejahatan dengan rasa aman. Orang yang beriman itu adalah orang-orang yang setelah beramal saleh, mereka iringi amal saleh mereka dengan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut amalnya tidak diterima oleh Allah. Tetapi orang munafik adalah orang yang menggabungkan antara amal perbuatan buruk, kejahatan, kemaksiatan dengan perasaan aman. Seakan-akan maksiat itu tidak akan membinasakan mereka, aman saja. Maka orang-orang yang beriman adalah mereka orang-orang yang telah berusaha beramal saleh, namun kekhawatiran itu memenuhi dada mereka. Ada satu kecemasan yang menyelimuti diri mereka. Rasa takut inilah yang membuat mereka selalu bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Berdoa kepada Allah, berharap ya Allah terima. Itulah yang dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Beliau mengatakan bahwa doa dahulu generasi salaf apabila mereka telah berakhir dari bulan Ramadan, 6 bulan setelahnya mereka masih berdoa kepada Allah, ya Allah terima amal Ramadan kami yang lalu. Bagaimana tidak berkualitas amal ibadah mereka generasi terdahulu? Mereka tidak membiarkan amal saleh yang telah berakhir, akan tapi mereka ikat kepergian Ramadan dengan doa, dengan harap. Dan itu bukan sehari 2 hari, 6 bulan. Bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Mereka masih mengikat kepergian Ramadan dengan doa dan harap, ya Allah terima Ramadan saya yang terlalu. Siapa di antara kita yang hari ini masih memiliki hubungan dengan Ramadan? Dia berdoa, ya Allah terima Ramadan saya yang telah lalu. Siapa di antara kita yang hari ini
masih menjalin hubungan dengan Ramadan. Bagaimana tidak berkualitas ibadah mereka generasi salaf? Kepergian Ramadan membekas di hati mereka. Tidak mereka biarkan Ramadan pergi meninggalkan begitu saja, tapi mereka ikat dengan doa, dengan harap. Ini yang hilang dari kita. Kualitas ibadah. Kita terkadang hanya fokus dengan kuantitas, jumlah ibadah, tetapi kualitas nihil. Makanya ibadah kita dengan ibadah mereka tidak akan pernah setara nilai kualitasnya. Oleh sebab itu Nabi SAW pernah mengatakan, La tasubbu ashabi, jangan kalian menghina sahabatku, jangan kalian mencela, merendahkan kedudukan martabat sahabat-sahabatku. Kalau sekiranya kalian bersedekah dengan satu gunung Uhud berupa emas, itu tidak akan pernah menyamai sedekah sahabatku dengan satu ukuran mud atau setengahnya. Kalau seandainya kalian bersedekah dengan sebesar gunung Uhud emas, itu tidak akan pernah menyamai, tidak akan pernah setara dengan nilai sedekah sahabatku yang ukuran satu mud atau setengahnya. Bayangkan. Apa yang membuat ibadah mereka berkualitas? Bisa kita bayangkan. Nabi mengatakan, kalau seandainya kalian yang mencela sahabatku, kalian berinfak dengan satu gunung Uhud emas. Dan ini bukan jumlah yang kecil. Emas. Bukan batu. Ya. Bukan satu gunung yang diwakafkan. Satu gunung emas. Kalau dia mensedekahkan satu gunung emas, itu belum bisa menyamai sedekah satu mud sahabatku nilainya. Atau bahkan setengahnya, kata Nabi. Wala nasifahu. Lau anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban, ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Apa yang menyebabkan ibadah mereka memiliki kualitas? Padahal dari sisi jumlah mungkin mereka lebih sedikit jumlahnya. Ibadah mereka mungkin. Tetapi kualitas yang membuat ibadah mereka itu memiliki nilai yang besar di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka perbaiki hati kita. Perbaiki hati kita, ma'asyil muslimin dimiliki Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasa takut kita yang hilang setelah kita mengerjakan satu amal ibadah, tidak ada rasa takut dalam diri kita. Padahal rasa takut inilah yang memenuhi hati mereka para sahabat. Sehingga mereka 6 bulan setelah Ramadan itu mereka masih berdoa kepada Allah, ya Allah terima Ramadan saya yang telah lalu. Ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak ada cara yang terbaik untuk memperbaiki ibadah yang telah lalu melainkan dengan doa. Tidak ada cara yang terbaik untuk memperbaiki ibadah yang telah berlalu melainkan doa. Dan Nabi SAW selalu berdoa kepada Allah, wa amalan mutaqabbala. Nabi selalu berdoa kepada Allah agar amalannya diterima. Demikianlah seharusnya kita ikuti jejak mereka, ma'asyil muslimin. Memang Ramadan telah berakhir, akan tetapi kita berharap agar amal kita diterima belum berakhir. Syaitan dan iblis akan berusaha membuat kita lepas ketergantungan dengan Allah. Iblis akan berusaha membisiki bagaimana kita tidak bergantung kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Iblis akan membisiki bahwa ibadah kalian itu sudah lebih daripada cukup. Tidak perlu lagi kalian berdoa, tidak perlu lagi kalian berharap kepada Allah, tidak perlu lagi kalian meminta kepada Allah agar amal kalian diterima. Tidak perlu lagi, sudah berlalu. Amalan kalian sudah lebih daripada cukup. Iblis ingin memutus hubungan kita dengan Ramadan. Kita diyakini oleh syaitan agar kita lepas ketergantungan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi orang yang diberikan taufik oleh Allah Azza wa Jalla akan selalu terhubung dengan Allah, tidak akan pernah putus ketergantungannya kepada Allah. Dia selalu berdoa kepada Allah, meminta kepada Allah Azza wa Jalla agar amalnya diterima.
dan dia tidak pernah merasa yakin amalnya diterima atau tidak. Demikianlah para sahabat. Kalau mereka yakin amal mereka diterima, tidak akan mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Tapi karena mereka tidak pernah yakin amal mereka tidak diterima oleh Allah, tidak pernah mereka yakin amal mereka diterima, itulah pemicu mengapa mereka mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum. Karena boleh jadi doa dari saudara kita yang membuat amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan pernah bakhil mendoakan kebaikan untuk saudara kita. Terima amal ibadah saudara kami ya Allah. Dan ketahuilah, doa yang terbaik adalah doa inda dhahril ghaib. Di antara doa yang terbaik adalah mendoakan kebaikan untuk orang lain yang dia nggak tahu kita mendoakan untuk mereka. Dan itulah doa yang akan memantul manfaatnya kepada kita. Nabi SAW mengatakan, ad-du'a inda dhahril ghaib. Doa dalam kondisi ghaib yang saudara kita tidak pernah menyadari kita doakan untuk mereka, ya, maka doa yang seperti itu akan diaminkan oleh malaikat. Tidaklah seorang muslim mendoakan saudaranya kebaikan dalam kondisi ghaib yang saudaranya tidak pernah menyadari doa itu dari siapa, melainkan malaikat yang ada di sisi orang yang berdoa itu mengatakan amin walaka bimithlin, dan bagimu yang semisal dari apa yang kau doakan untuk saudaramu. Tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan untuk saudaranya yang saudaranya tidak pernah menyadari ada orang yang mendoakan kebaikan untuk dia. Maka malaikat di sisinya akan mengatakan amin walaka bimithlin. Ya Allah, kabulkan doa orang ini. Ya Allah, kabulkan doa orang ini dan berikan yang semisal dari doa yang dia berikan untuk saudaranya. Makanya kalau doa itu, kalau kita mendoakan kebaikan untuk saudara kita, tidak perlu dia tahu. Ada saudara kita sakit, apakah harus doa kita share di grup WA? Tidak ada keharusan. Hah? Dapat informasi si fulan sakit, langsung lisan kita yang otomatik, Allahumma rabban nas hadhihi bil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifauka shifaan la yughadiru saqama. Ini zaman terkadang seseorang itu tangannya lebih hafal dibandingkan lisannya. Tangannya lebih hafal dengan doa ketimbang lisannya. Tanyakan kepada mereka, apa doa anda untuk orang sakit? Waduh, gak tahu anak. Tapi tangannya itu sudah lebih hafal. Copy paste. Lebih hafal tangannya ketimbang lisannya. Padahal hafalan itu di lisan, bukan di tangan. Hah? Dapat informasi si fulan sakit, langsung lisannya otomatis, ya Allah sembuhkan dia. Khalas. Itu yang terbaik. Walaupun kita tidak terdeteksi berpartisipasi dalam doa dalam grup WA, tapi Allah tahu kita berpartisipasi dalam kondisi ghaib. Ini yang mustajab, doa yang seperti ini. Ya. Bahkan doa itu akan memantul manfaatnya untuk kita. Makanya jangan pernah bakhil mendoakan keberkahan untuk saudara kita, mendoakan ampunan untuk saudara kita. Kalau kita ingin diterima amal ibadah kita, doakan saudara kita, ya Allah terima amal ibadah mereka. Maka itu akan memantul kepada kita sendiri. Apapun yang kita inginkan, doakan orang lain dengan doa itu. Kita ingin berkah bisnis kita, doakan orang lain berkah. Ya Allah berkahi bisnis saudara kami. Memantul itu untuk kita. Kenapa? Karena malaikat yang akan mendoakan balik. Malaikat yang akan mengatakan walaka bimithlin, dan bagimu yang semisal dengan apa yang kau persembahkan dari doa kepada saudaramu itu. Maka ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah, doakan untuk saudara kita agar amal mereka diterima, Ramadan mereka diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin yang dimuliakan Allah, misi dari puasa yang Allah wajibkan bagi kita untuk menjalaninya adalah misi ketakwaan. La'allakum tattaqun.
Dan ingat, tuntutan untuk bertakwa bukan hanya di bulan Ramadan saja. Ketakwaan adalah tuntutan seumur hidup yang harus kita gapai, yang harus kita pertahankan. Menggapai ketakwaan adalah tuntutan kita selamanya, bukan di bulan Ramadan saja. Karena ketakwaan tidak pernah mengenal tempat dan waktu. Ketakwaan itu dimanapun kita berada, kapanpun waktunya. Nabi mengatakan, ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Bukan hanya di masjid takwa itu. Di masjid harus bertakwa juga, di rumah, di pasar. Ya, Allah ingatkan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, tinggalkan riba. Takwa itu ketika bertransaksi juga penting. Takwa itu bukan hanya di masjid, bukan hanya di bulan Ramadan, dimanapun kapanpun. Maka mempertahankan ketakwaan ini adalah misi yang harus kita usahakan, bukan hanya di bulan Ramadan saja. Nabi SAW memerintahkan kita untuk menjalani kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Nabi SAW ketika beliau adalah orang yang dijamin sebagai orang yang paling bertakwa, tetapi Nabi masih meminta ketakwaan itu kepada Allah. Menggapai ketakwaan itu bukan satu hal yang mudah, ahibati fillah. Kenapa kita harus mencari takwa? Kalau kita membaca Al-Quran dengan mentadabburinya, kita akan menemukan lebih dari 50 ayat Al-Quran Allah perintahkan kita untuk menjadi hamba Allah yang bertakwa. Lebih dari 50 ayat Al-Quran Allah perintahkan kita untuk bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as sadiqin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minar riba. Dan masih banyak lagi. Allah perintahkan kita untuk bertakwa di banyak ayat Al-Qur'anul Karim, bukan 1-2 kali tapi puluhan ayat. Kenapa Allah mengulang-ulang perintah agar kita bertakwa dalam Al-Qur'anul Karim? Bukankah itu pemborosan? Jawabannya tidak. Kenapa Allah mengulang-ulang? Karena Allah tahu kita ini makhluk yang lemah, pelupa. Sering diingatkan oleh Allah. Dan ini menunjukkan bahwa seringnya perintah takwa dalam Al-Quran agar kita benar-benar memperhatikan takwa itu. Karena sadar atau tidak sadar, setiap kita membutuhkan takwa. Allah Azza wa Jalla menjamin bagi mereka yang bertakwa akan Allah mudahkan urusannya. Allah berfirman dalam surat At-Talaq di ayat yang kedua, ketiga, keempat, kelima. Ya, Allah mengatakan barang siapa yang bertakwa Allah akan mudahkan urusannya. Barang siapa yang bertakwa Allah akan berikan jalan keluar. Barang siapa yang bertakwa Allah akan berikan rezeki tanpa disangka-sangka dan diduga-duga. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja yaj'al lahu min amrihi yusra. Yukaffir 'anhu sayyi'atihi wa yu'dhim lahu ajra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan mudahkan urusan dia. Allah akan berikan jalan keluar untuk dia. Allah berikan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan balasan yang berlipat-lipat. Allah akan hapuskan dosa-dosanya. Siapa di antara kita yang tidak menginginkan dimudahkan urusannya oleh Allah? Setiap kita tentulah berharap dimudahkan urusan kita di dunia dan di akhirat. Kita berharap dimudahkan dalam kondisi sakaratul maut, dimudahkan dalam bisnis, dimudahkan dalam segala hal. Maka kuncinya adalah bertakwa, perbaiki ketakwaan kita kepada Allah, perbaiki hubungan Anda dengan Allah Azza wa Jalla. Ya, makanya Nabi SAW berdoa meminta takwa kepada Allah. Padahal Nabi orang yang paling bertakwa. Nabi minta takwa sama Allah. Ya,
Nabi berdoa, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha maulaha. Abu Hurairah mengatakan, Nabi SAW ketika membaca 3 ayat dalam surat Asy-Syams, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Kata Allah, manusia itu ada kecondongan berbuat kejahatan dan ketakwaan. Dan beruntunglah orang-orang yang dibersihkan hatinya oleh Allah. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dasaha. Dan merugilah orang-orang yang mengotori jiwanya. Nabi, kata Abu Hurairah, ketika membaca 3 ayat ini, Nabi meminta kepada Allah, Allahumma iti nafsi taqwaha. Ya Allah, berikanlah untuk jiwaku ketakwaannya. Wa zakkiha anta khairu man zakkaha. Dan sucikanlah hatiku, engkau lah zat yang paling sempurna di dalam memberikan pensucian jiwa. Ya, kata Abu Hurairah, seakan-akan itu doa kunutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ikhwan fillah demikian Allah, ketahuilah bahwa mempertahankan ketakwaan adalah satu hal yang menjadi tuntutan kita, bukan hanya di dalam Ramadan tapi juga di luar Ramadan. Dan kita minta takwa itu bukan hanya kita berpacu menggapai takwa, tapi memang harus diminta. Nabi minta takwa sama Allah, padahal Nabi adalah orang yang paling bertakwa. Nabi meminta kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Nabi minta takwa sama Allah Subhanahu wa taala. Maka minta ketakwaan kepada Allah, dengan takwa Allah akan mudahkan urusan dia. Itu kuncinya. Itulah mengapa Allah banyak dalam ayat perintahkan kita untuk bertakwa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk mendapatkan sifat ketakwaan ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mewafatkan kita dalam kondisi takwa. Dan takwa adalah sebaik-baik bekal. Allah berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Berbekalah kalian, sebaik-baik bekal adalah bekal ketakwaan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.